Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika dan Teknik Pemrograman di kelas Teknologi Informasi Karyawan Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alexander Dali Marta Siregar dan Alvando Rizky Rorong, dan saya sendiri Faiz Azhari Mursid. Untuk UAS mata kuliah Logika dan Teknik Pemrograman ini kami mendapat tugas untuk membuat aplikasi sederhana. Di sini kami membuat aplikasi dengan latar belakang masalah. Yang pertama, sulitnya mengelola manajemen buku pada perpustakaan jika jumlah bukunya banyak, dan juga administrasi pelayanan transaksi peminjaman dan pengembalian buku dengan jumlah transaksi yang juga tidak sedikit setiap harinya. Kemudian yang kedua, terkait masalah pendataan buku, bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola data pada suatu perpustakaan, seperti contohnya data buku yang tersedia, data peminjam buku, dan data waktu peminjaman secara akurat, sehingga mengurangi resiko hilangnya aset buku yang terdapat pada perpustakaan tersebut. Dengan perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin hari semakin pesat, kami mencoba memanfaatkan untuk membantu meringankan pekerjaan pengelolaan perpustakaan, sehingga diharapkan mampu mengurangi resiko hilangnya buku dikarenakan pendataan yang kurang baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami coba membuat aplikasi yang kami beri nama Simple Library Management System. Aplikasi sederhana yang kami buat ini tentunya masih sangat jauh dari sempurna, sehingga perlu banyak masukan dan saran dari pengguna untuk dapat kami perbaiki dan kami kembangkan agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi ini sebagai pembuka, dan nantinya akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya Alvando, dan tentunya akan didemokan juga di akhir oleh rekan saya Alexander untuk memudahkan para pengguna yang ingin menggunakan aplikasi yang telah kami buat ini. Langsung saja, jadi aplikasi ini dibuat untuk bisa berjalan di perangkat desktop seperti PC dan laptop dengan sistem operasi Windows. Aplikasi ini kami buat dengan bahasa Python dengan memanfaatkan PyGT5 untuk membuat UI-nya. Sedangkan untuk database-nya kami buat dengan menggunakan MySQL. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna perlu melakukan login terlebih dahulu untuk keamanan dan membatasi akses agar tidak semua orang bisa menggunakan dan mengubah data yang nantinya akan membuat administrasi perpustakaan menjadi kacau. Berikut flowchart untuk proses loginnya. Pertama, pengguna perlu memasukkan username dan password. Selanjutnya, username akan dicek apakah terdaftar pada database sebagai pengguna atau tidak. Jika username tidak terdaftar, maka akan keluar pesan untuk memeriksa kembali username dan password yang dimasukkan. Selanjutnya, jika username terdaftar di database, maka sistem akan memeriksa password yang telah dimasukkan, apakah sesuai dengan username atau tidak. Jika password tidak sesuai, maka sama seperti tadi, sistem akan mengeluarkan pesan untuk memeriksa username dan password. Untuk percobaan loginnya sendiri di sini kami buat untuk dibatasi hanya 3 kali percobaan saja. Jadi jika setelah 3 kali percobaan dan username dan password yang dimasukkan masih salah,
maka aplikasi akan keluar dengan sendirinya. Kemudian jika username dan password benar, maka akan menampilkan main window atau menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kita dapat melakukan pekerjaan manajemen perpustakaan seperti menambahkan data buku, menambahkan daftar peminjam, mencatat transaksi peminjaman, bahkan dapat melakukan konfigurasi menentukan lama waktu peminjaman buku sesuai dengan peraturan yang ada pada perpustakaan. Jadi memang aplikasi ini dibuat fleksibel untuk dapat dimanfaatkan di mana saja karena setiap perpustakaan tentu memiliki aturannya masing-masing. Itu hanya sedikit yang saya jelaskan tentang fitur apa saja yang ada pada aplikasi Library Management System ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan didemokan langsung oleh rekan saya Alexander. Namun sebelumnya akan diberikan penjelasan dulu terkait dengan algoritma dan struktur aplikasi serta relasi database-nya dan juga komponen apa saja yang digunakan. Semua akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya Alvando di bagian selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya penjelasan dari Alvando dipersilakan. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Faiz atas perkenalan dan penjelasannya yang sangat baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alvando Rizky Rorong, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan, bersama dua kawan saya, yaitu Saudara Faiz dan Saudara Alexander Siregar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang flowchart dan database relational dari aplikasi Simple Library Management System ini. Yang pertama, flowchart secara umum. Sebagai gambaran dari algoritma Simple Library Management System ini. Yang pertama ada form untuk melakukan login sebelum dapat mengakses ke main window program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Faiz. Di dalam main window ini terdapat dua master data, yaitu master data untuk buku dan master data untuk peminjam. Sedangkan untuk konfigurasi digunakan untuk melakukan konfigurasi dari berapa lama maksimal buku yang bisa dipinjam dan lama buku yang bisa dipinjam. Dan untuk refresh digunakan untuk melakukan update data baik dari total buku yang tersedia, dipinjam, dan dikembalikan. Untuk flowchart mode login sama dengan yang telah dijelaskan oleh Saudara Faiz sebelumnya. Selanjutnya flowchart modul refresh dan konfigurasi. Secara garis besar untuk modul refresh digunakan untuk mengupdate data seperti total data peminjam, total buku dipinjam, total buku tersedia. Sedangkan untuk konfigurasi digunakan oleh admin atau librarian untuk menentukan kebijakan maksimal berapa buku yang bisa dipinjam dan berapa lama buku bisa dipinjam. Selanjutnya flowchart master buku. Yang pertama kita akan diminta untuk mengisi data pada kolom-kolom yang tersedia, yaitu kode buku, judul buku, pengarang, kategori, jumlah buku. Jika salah satu data kosong, maka akan muncul error message yang pada kolom terdapat data yang tidak valid. Kode buku, judul buku, nama pengarang tidak boleh kosong. Selanjutnya modul transaksi peminjaman. Sama halnya dengan master buku, pada model master peminjam juga tidak bisa ada data yang kosong.
Kalau ada yang data yang kosong, maka akan muncul error message yang mengharuskan kita menginput data sesuai parameter yang ada. Selanjutnya, flowchart modul transaksi peminjaman. Kita diminta untuk memasukkan kode transaksi, tanggal transaksi, dan kode peminjam. Jika datanya kosong, maka akan muncul error message untuk data tidak boleh kosong. Selanjutnya, jika ada datanya, maka isikan kode buku. Jika kode buku kosong, maka akan muncul error message. Jika tidak, maka akan dituliskan ke tanggal. Harus dikembalikan sesuai konfigurasi yang kita buat sebelumnya pada modul konfigurasi. Sekarang flowchart modul transaksi pengembalian. Yang pertama, kita diharuskan untuk mengisi atau memasukkan kode transaksi, tanggal pinjam, kode buku, dan tanggal harus kembali. Di sini jika kita lihat bahwa jika tanggal harus kembali kurang dari tanggal kembali, maka akan muncul pesan error tidak valid. Jika tidak, maka akan muncul info message untuk melakukan transaksi pengembalian buku. Selanjutnya untuk database, bisa kita lihat pada screen, pada tabel peminjam, trans, buku, dan kategori yang merupakan primary key-nya adalah ID. Dan untuk relation-nya yang bisa kita lihat adalah yang pertama dari primary key tabel peminjam atau borrower ke foreign key tabel trans borrower ID, dan dari ID tabel buku ke foreign key book ID pada tabel trans. Sedangkan pada tabel config berrelasi dengan return data pada tabel trans. Pada tabel kategori berrelasi dengan kategori ID pada tabel buku. Selanjutnya demo yang akan dibawakan oleh Alexander Silegar. Silakan Saudara Alex, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya Alexander dari kelompok 1, mata kuliah Logika dan Teknik Pemrograman. Saya akan melakukan presentasi untuk bagian terakhir, yaitu penjelasan source code program dan juga demo program. Di sini kita menggunakan bahasa Python seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Source code-nya bisa dilihat pada tampilan seperti ini. Yang pertama adalah untuk import modul-modul yang dibutuhkan dalam project. Next-nya adalah definisi untuk variabel global yang kita butuhkan dalam project. Variabel global ini terutama adalah variabel-variabel yang berupa object form, seperti main window, master buku, master peminjam, trans peminjaman, trans pengembalian, dan sebagainya. Next-nya untuk config. Untuk config-nya kita bikin dalam bentuk kelas. Di sini kita bisa lihat definisi kelasnya. Kelasnya memiliki dua properties, yaitu max pinjam dan nama pinjam. Di sini next-nya adalah konstruktor, di mana dalam bahasa Python konstruktornya itu harus bernama __init __. Konstruktor ini akan dipanggil pada waktu kita membentuk atau membuat objek dari kelas config pertama kali. Setelah itu kita definisikan metode update config yang menerima dua parameter, yaitu max pinjam dan nama pinjam. Untuk self di sini adalah parameter bawaan dari Python. Kemudian di sini kita bisa lihat di dalam metode ada query untuk update. Jadi metode ini akan melakukan update dari database sesuai dengan parameter max pinjam dan nama pinjam yang dipassing ke metode ini. Nextnya kita bisa lihat untuk signal dan slotnya, konfigurasi signal dan slotnya. Karena kita menggunakan user interface yang berbasis grafis atau graphical user interface, di sini setiap window dan juga komponen yang berupa widgets memiliki event masing-masing. Dan kita bisa memasangkan metode atau fungsi terhadap masing-masing event tersebut. Contohnya di sini ada button login, namanya adalah btn login,
dan di sini ada event klik. Jadi pada waktu button login ini diklik akan memanggil fungsi yang bernama login. Kemudian berikutnya di sini ada juga button exit. Pada waktu diklik akan memanggil fungsi yang bernama exit dan seterusnya. Setelah itu kita bisa lihat definisi detail dari masing-masing fungsi tersebut. Seperti tadi misalnya ada fungsi login, di sini adalah definisi dan detail coding yang ada untuk fungsi tersebut. Contoh di sini adalah login. Fungsi ini adalah fungsi untuk melakukan login dan akan dipanggil pada waktu form login tampil pertama kali. Di sini akan dilakukan verifikasi dengan melakukan pemanggilan terhadap perintah SQL select dan akan membandingkan apakah username dan password yang diinput oleh user sudah sesuai. Jika sesuai, maka akan muncul menu utama dan user bisa mulai menggunakan sistem. Jika salah, maka akan muncul prompt bahwa password atau user yang dimasukkan salah. Next, untuk bagian terakhirnya adalah entry point untuk source code Python yang kita gunakan, yaitu di bagian ini, bagian yang paling bawah. Di entry point ini adalah bagian yang akan dipanggil pada waktu pertama kali program berjalan. Di sini kita bisa lihat yang kita lakukan adalah kita melakukan setup dan konfigurasi untuk setiap form dan widgets yang digunakan. Setelah itu akan melakukan pemanggilan terhadap form login sebagai form pertama yang akan muncul pada waktu program berjalan, dan terakhir adalah memanggil add exec yang merupakan pemanggilan terhadap event loop. Jadi setelah event loop ini dipanggil, program akan siap untuk menerima event dan signal dari sistem dan user. Nextnya saya akan melakukan demo terhadap program yang sudah kita bikin. Caranya yaitu dengan memilih menu run, kemudian pilih run module, atau bisa juga dengan menekan tombol F5. Setelah kita klik, maka program akan dijalankan, source code akan dikompil dan dijalankan, tampilan utama akan muncul. Tampilan utama yaitu berupa form login seperti yang tampil di layar seperti ini. Jadi user harus masukkan username dan password yang sesuai. Jika username atau passwordnya salah, maka akan muncul prompt bahwa username atau password yang diinput salah. Seperti ini. Jika password dan username-nya benar, maka user bisa masuk ke sistem. Contohnya di sini kita masukkan username A dan password A, dan kemudian kita klik login. Dan di sini sudah berhasil login. Bisa dilihat akan muncul prompt selamat datang di Simple Library Management System. Kita klik OK, kemudian akan muncul main window dengan menu utama yang ada di sistem. Di sini ada satu modul konfigurasi, dan juga ada dua modul master, yaitu master buku dan master peminjam, serta ada dua modul transaksi, yaitu transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Modul ini bisa diakses juga melalui menu bar yang ada di atas jendela utama, yaitu di sini file, master, transaksi, dan help. Jadi contohnya misalnya master buku, bisa juga kita buka dari menu bar master, kemudian klik menu buku. Akan muncul form master buku. Sama juga pada waktu kita klik dari button di sini master, kemudian kita klik tombol buku, akan muncul form yang sama. Terakhir untuk hub about, di sini adalah penjelasan mengenai program dan juga terakhir di sini adalah menu hub about, yaitu menjelaskan tentang informasi program
yang kita buat. Selain itu ada juga informasi dashboard. Di sini sistem akan memunculkan statistik sederhana dari data yang ada di sistem. Seperti misalnya data peminjam, di sini ada total 6 data peminjam, total buku ada 97, total buku dipinjam adalah 5, sedangkan total buku yang tersedia adalah 92. Jadi dari total buku dikurangi total buku yang dipinjam. Tombol refresh di sini fungsinya adalah untuk melakukan refresh data terhadap dashboard jika ada penambahan atau update data. Oke, next kita ke modul konfigurasi. Di sini kita bisa lihat tampilan form konfigurasi, ada maksimal pinjam dan juga lama pinjam. Di sini defaultnya adalah 3 buku untuk maksimum pinjam per peminjam, dan lama pinjamnya adalah 7 hari per buku. Jika kita ingin melakukan update, kita tinggal ubah di sini value-nya. Misalnya kita ubah ke 5 buku per peminjam. Kemudian kita klik update. Di sini akan muncul prompt konfirmasi apakah kita akan melanjutkan. Kita klik yes. Dan di sini ada prompt lagi yang mengindikasikan bahwa konfigurasi telah berhasil diupdate. Next adalah untuk master buku. Kita klik buttonnya. Di sini akan muncul tampilan master buku. Jadi di sini ada 2 bagian. Bagian atas adalah bagian detail dan di bawah adalah bagian yang berbentuk tabel untuk user melihat data secara keseluruhan. Jadi jika user klik di baris tabel, data tersebut akan di-load ke atas. Akan muncul di bagian detail. Seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada button standar untuk membuat data baru, create untuk update, untuk hapus, untuk clear dan refresh. Clear di sini adalah untuk melakukan clear terhadap input data. Jadi jika kita clear, maka bagian detail di sini akan kosong semua dan siap untuk menerima data baru. Untuk data yang harus diisi diindikasikan dengan tanda asterisk seperti ini, kode buku. Contohnya misalnya kita akan membuat data buku baru. Misalnya kita input untuk kodenya adalah B0017, judul bukunya adalah teknik pemrograman C. Dan pengarangnya adalah Abdul Qadir. Kategorinya di sini kita pilih sesuai kategori yang benar. Kita masukkan kategori nomor 6 teknik, dan jumlah buku kita input sesuai dengan jumlah buku yang tersedia, misalnya 5. Oke, kemudian kita klik tombol create. Di sini akan muncul konfirmasi apakah akan melanjutkan dengan menambah buku. Kita klik yes. Dan di sini terdapat informasi bahwa kode buku tersebut B0017 berhasil ditambahkan ke sistem. Dan kita bisa lihat muncul di bagian bawah yang berupa tabel di sini B0017 sesuai dengan data yang sudah kita input. Di sini sesuai dengan requirement-nya bahwa data yang berupa asterisk di sini harus diisi, maka ada validasi. Di sini juga ada validasi data sesuai dengan yang disyaratkan di sini. Jadi misalnya kita ingin membuat kode baru tapi kodenya kosong. Kita klik create.
akan muncul prompt seperti ini karena datanya tidak valid, jadi harus diisi. Atau misalnya kita klik, atau misalnya kita masukkan dengan kode buku yang sama. Jika kita klik create, maka tidak bisa lanjut karena kode buku tersebut sudah digunakan untuk data lain. Selain itu, untuk operasi penghapusan atau delete ada validasi juga. Jadi misalnya data buku tersebut sudah dipakai untuk transaksi, maka tidak bisa dihapus sebelum transaksinya dihapus terlebih dahulu. Contoh nomor 12 di sini, bersama 12 di sini sudah dipakai untuk transaksi. Kita coba hapus, akan muncul error seperti ini, bahwa kode buku tersebut sudah dipakai untuk transaksi. Hapus terlebih dahulu data transaksi. Nextnya untuk data peminjam atau master peminjam. Di sini sama dengan master buku. Jadi ada dua bagian detail di atas, kemudian button standar untuk melakukan operasi-operasi tambah data, update, hapus, dan sebagainya. Dan kemudian di bagian bawah muncul data dalam bentuk tabel sehingga user bisa melihat data keseluruhan secara lebih mudah. Di sini sama juga, pada waktu user melakukan klik terhadap baris di tabel, maka data tersebut akan diupload ke bagian detail. Di sini validasi yang dilakukan juga sama dengan master buku. Jika kita membuat data baru dan kita tidak memasukkan data-data yang harus diisi, maka tidak bisa lanjut. Contohnya kita akan bikin baru, kita clear dulu. Nama depan kita masukkan contoh. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nama belakang dan alamat tidak harus diisi, jadi kita bisa kosongkan. Kita klik create dan akan muncul form lagi seperti ini. Dan kita klik yes. Bisa kita lihat bahwa kode peminjam tersebut, yaitu nomor P0007, telah ditambahkan. Kita bisa lihat nomor P007 sudah masuk ke dalam tabel di bawah. Untuk update juga sama, misalnya kita mau update untuk data yang baris nomor 6 dengan kode P0006, kita akan masukkan alamatnya. Misalnya kita masukkan alamat Bandung, kemudian kita klik update. Akan muncul prompt seperti ini. Lanjutkan, yes. Akan muncul lagi info bahwa kode peminjam tersebut telah diupdate. Yang kita bisa lihat di sini di bagian tabel di bawah bahwa data alamatnya sudah muncul sekarang dengan alamat yang kita isi barusan, yaitu Bandung. Seperti itu untuk operasi di master buku dan master peminjam. Nextnya untuk transaksi, ada dua transaksi, yaitu peminjaman dan pengembalian. Pertama kita akan ke transaksi peminjaman. Di sini tampilan formnya. Untuk kode transaksi ini fieldnya bertipe auto increment, jadi tidak perlu diisi dan akan diisi otomatis dari database MySQL. Di sini kita ada contoh beberapa data yang dari input sebelumnya untuk transaksi peminjaman ini. Di sini juga bisa kita lihat kalau user klik bagian di tabel, di bagian barisnya, maka detail tersebut akan muncul di bagian detail di atas. Oke. Di sini kita akan coba create untuk transaksi peminjaman baru.
tanggal di sini otomatis akan diambil dari tanggal sekarang. Setelah itu kita masukkan kode peminjam. Kode peminjam kita bisa ketik manual atau bisa juga kita cari dengan melakukan tombol find. Contoh kita input di sini kode peminjamnya. Kalau kita klik tab setelah kita melakukan input, maka sistem akan mencari kode peminjam tersebut. Jika ditemukan akan muncul di sini nama peminjamnya. Jika tidak ada, maka akan blank. Seperti ini. Nah, kalau kita input dengan kode yang tidak ada, maka nanti akan ada validasi. Contohnya seperti ini, kode buku kita cari dengan melakukan find. Kemudian kita klik select. Nah, untuk tanggal harus kembali kita tidak perlu isi karena ini nanti akan diisi otomatis dari konfigurasi yang sudah kita set sebelumnya. Dalam hal ini kita set konfigurasinya untuk tanggal harus kembalinya yaitu 7 hari. Jadi kita klik di sini create. Di sini bisa dilihat muncul validasi karena kode peminjamnya tadi tidak ditemukan. Jadi kita perbaikin dulu. Sekarang kita klik dari button find, kemudian kita pilih untuk peminjam yang valid. Contohnya di sini P0004, nama peminjamnya Alvando. Kita klik select. Nah, di sini akan muncul namanya. Dan kita klik create. Muncul prompt ini, lanjutkan yes, no, kita klik yes. Di sini akan muncul informasi bahwa transaksi berhasil disimpan. Kita bisa lihat di bagian tabel yang paling bawah kode transaksi nomor 10 bahwa data tersebut sudah disimpan, dan untuk tanggal harus kembalinya otomatis dihitung dari tanggal pinjam sesuai konfigurasi, jadi ditambah 7 hari sehingga tanggal harus kembalinya adalah tanggal 6 Februari 2022. Oke. Yang terakhir adalah untuk transaksi pengembalian. Di sini untuk transaksi pengembalian kita tidak membuat transaksi baru karena transaksi pengembalian ini masih satu proses dengan transaksi peminjaman. Jadi kita tinggal update saja kalau buku tersebut sudah dikembalikan. Di sini kita bisa lihat dari data yang di bagian tabel untuk yang tanggal kembalinya masih 0 atau none di Python, maka buku tersebut belum dikembalikan. Sedangkan jika sudah ada tanggal kembalinya seperti di bawah ini, maka buku tersebut sudah dikembalikan. Di sini kita bisa lihat contohnya, misalnya kita ingin mengembalikan data yang tadi. Di sini misalnya kita akan mengembalikan data yang terakhir kita input, kode transaksi nomor 10, kita klik, kemudian akan muncul di sini. Nah, di sini tanggal kembalinya kita bisa input. Tanggal harus kembalinya seperti yang dijelaskan tadi muncul otomatis di tanggal 6 Februari 2022. Nah, tanggal kembalinya di sini ada validasi juga, jadi tanggal kembali ini tidak bisa lebih kecil dari tanggal pinjam. Misalnya kita input tanggal 29 Januari 2022. Kita klik update. Di sini akan muncul validasi bahwa tanggalnya tidak valid karena tidak logis. Dari tanggal pinjam, tanggal kembalinya harus lebih besar dari tanggal pinjam. Jadi tanggal kembalinya harus lebih besar atau sama dengan tanggal pinjam. Contohnya di sini tanggal kembalinya kita input di tanggal 31 Januari. Kemudian kita klik update. Akan muncul prompt, kemudian kita klik yes. Di sini kita lihat transaksi berhasil diupdate. Bisa kita lihat juga di MySQL untuk transaksi peminjaman tersebut. Kita bisa melakukan query di tabel trans dan akan muncul data sesuai yang tadi muncul di sistem kita.
untuk data lain, misalnya buku. Kita bisa lihat juga datanya di sini sesuai dengan data yang ada di sistem. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 untuk mata kuliah Logika dan Teknik Pemrograman di kampus ITTS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.